Laga puncak Piala Afrika 2025 yang berlangsung di Maroko dan berakhir dengan kemenangan Senegal menyajikan tensi tinggi penuh drama. Pertandingan berjalan ketat hingga menit-menit akhir, sebelum kontroversi muncul ketika tuan rumah mendapat hadiah penalti. Situasi itu memicu ketegangan besar, bahkan pelatih Senegal, Pape Thiaw, sempat memerintahkan para pemainnya masuk ke ruang ganti sebagai bentuk protes keras terhadap keputusan wasit yang dianggap merugikan timnya. Di tengah kekacauan tersebut, sosok Sadio Mane tampil sebagai figur penenang sekaligus pembeda. Berani mengambil sikap berlawanan dengan instruksi pelatihnya, Mane memilih tetap berada di lapangan dan mengajak rekan-rekannya menjaga fokus hingga laga tuntas. Keputusan itu terbukti krusial dalam menjaga konsentrasi Senegal sampai memastikan trofi tetap berada di tangan mereka. Netgoal Plus kali ini akan mengulas bagaimana Sadio Mane dan kolega meruntuhkan mimpi Maroko di kandang sendiri, serta kisah perjuangan di balik gelar bergengsi tersebut. Sepak bola Afrika selalu menghadirkan warna yang khas, tensi emosional, tekanan publik, dan dinamika yang kerap berubah di dalam satu pertandingan. Perjalanan Senegal dan Maroko menuju partai final Piala Afrika 2025 pun mencerminkan hal tersebut. Meski berada di grup berbeda, keduanya menunjukkan konsistensi yang hampir identik sejak fase awal turnamen. Senegal melaju dengan performa solid, mencatat 2 kemenangan dan 1 hasil imbang di fase grup. Sebuah capaian yang menegaskan keseimbangan antara pertahanan disiplin dan serangan yang efisien. Di sisi lain, Maroko sebagai tuan rumah menampilkan tren yang tak kalah meyakinkan. Dukungan penuh publik sendiri menjadi bahan bakar tambahan bagi mereka untuk menjaga stabilitas permainan sejak laga pembuka. Sama seperti Senegal, Maroko menutup fase grup dengan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang, melangkah ke fase gugur dengan kepercayaan diri tinggi sekaligus mengukuhkan status sebagai kandidat kuat juara di turnamen ini. Final di Rabat akhirnya menjadi panggung klimaks yang syarat drama. Senegal mengamankan gelar kontinental kedua mereka dalam 4 tahun, namun laga puncak ini lebih dulu diwarnai kontroversi yang membayangi menit-menit akhir waktu normal. Ketegangan memuncak ketika VAR memutuskan menghadiahi Maroko penalti di masa tambahan waktu, keputusan yang memicu kemarahan pelatih Senegal, Pape Thiaw, hingga ia memimpin para pemain meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes keras. Situasi tersebut nyaris membuat pertandingan dihentikan dan trofi diserahkan kepada Maroko. Namun di tengah kekacauan, Sadio Mane mengambil peran krusial. Ia menolak meninggalkan lapangan dan meminta rekan-rekannya kembali ke arena pertandingan. Seruan sang kapten diikuti oleh beberapa pemain Lions of Teranga hingga situasi kembali kondusif dan laga dapat dilanjutkan. Penalti tetap dieksekusi, tetapi keberuntungan berpihak pada Senegal setelah Diaz gagal mencetak gol lewat sepakan Panenka. Skor tetap imbang tanpa gol hingga 90 menit berakhir, memaksa pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Disinilah Pape Gueye muncul sebagai pahlawan, mencetak gol penentu pada menit ke-94 yang memastikan kemenangan Senegal sekaligus meruntuhkan mimpi Maroko di hadapan pendukungnya sendiri. Hervé Renard memberikan pujian setinggi langit kepada Sadio Mane atas aksi heroiknya di final Piala Afrika melawan Maroko. Mantan pemain Liverpool itu dinilai telah menyelamatkan pertandingan dari kemungkinan dihentikan setelah menolak meninggalkan lapangan dan berhasil meyakinkan rekan-rekannya untuk kembali bermain. Bagi Renard, tidak ada figur lain di Senegal, bahkan di Afrika Barat, yang mendekati status dan pengaruh Mane di dalam maupun di luar lapangan. Menurut Renard, momen kejernihan berpikir Mane menjadi titik balik yang menentukan jalannya final. Jika ia ikut larut dalam emosi pelatih dan rekan setimnya, laga puncak itu bisa berakhir dengan cara yang memalukan. Sebaliknya, sikap tegas Mane untuk tetap bertahan di lapangan membuat pertandingan tetap hidup dan memberi Senegal kesempatan untuk menuntaskan perjuangan mereka secara terhormat. Pujian Renard tidak berhenti pada insiden di Rabat. Pelatih asal Prancis itu menempatkan Mane pada posisi yang sangat istimewa dalam konteks sepak bola dan masyarakat Senegal. Di matanya, Mane berada di strata yang benar-benar berbeda dari pemain lain dengan wibawa dan penghormatan yang bahkan memungkinkannya melampaui otoritas staf pelatih di saat-saat krisis. Di Senegal, dia adalah Tuhan,
tidak ada pemain lain yang mendekatinya, ujar Renard tanpa ragu. Mentalitas Sadio Mane memang luar biasa, namun yang membuatnya semakin menonjol adalah kesederhanaan yang konsisten ia jaga. Ini bukan citra yang dibangun demi pencitraan publik. Meski berpenghasilan sangat besar sebagai pesepak bola elit, Mane dikenal jauh dari gaya hidup mewah. Ia justru sering menegaskan bahwa kemewahan bukanlah sesuatu yang menarik baginya. Dalam sebuah wawancara dengan media Prancis, L'Equipe, Mane secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak tertarik pada kehidupan glamor seperti yang kerap ditampilkan sejumlah bintang dunia. Ia menyebut gaya hidup mewah ala Cristiano Ronaldo dan Neymar bukan sesuatu yang ingin ia jalani, meski ia tetap berhati-hati agar tidak terkesan menghakimi pilihan hidup orang lain. Bagi Mane, ada nilai-nilai dalam sepak bola modern yang tidak sejalan dengan prinsip dan latar belakang pendidikannya. Alih-alih mengkritik secara frontal, Mane memilih untuk menjaga jarak dari hal-hal yang tidak sesuai dengan dirinya. Ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah tidak berubah sebagai pribadi meski telah meraih kesuksesan besar. Sebagai anak yang lahir dan tumbuh di kota kecil, pencapaian yang ia raih sudah merupakan kemenangan besar dalam hidupnya. Ia bahkan tertawa ketika ditanya apakah suatu hari akan mengikuti gaya hidup mewah para superstar lain. Mengakui bahwa meski ia menghargai pilihan mereka, jalan itu bukan untuknya. Kesederhanaan Mane juga tercermin dalam kesehariannya sebagai pesepak bola. Ia beberapa kali mengatakan lebih suka fokus bermain sepak bola ketimbang tampil mencolok di depan publik. Konferensi pers dan sorotan media bukan hal yang ia nikmati. Mane secara terang-terangan mengaku tidak membutuhkan deretan mobil mewah, jam tangan berlian atau pesawat pribadi karena baginya semua itu tidak memiliki nilai guna yang nyata. Latar belakang hidupnya menjadi alasan kuat di balik sikap tersebut. Sebelum dikenal dunia, Mane berasal dari keluarga sederhana dan tumbuh dalam keterbatasan. Karena itu, kesederhanaannya dianggap wajar dan justru mempertegas karakternya sebagai sosok yang tidak lupa asal-usul. Di luar lapangan, Mane dikenal sangat dermawan, terutama terhadap kampung halamannya di Bambali, Senegal. Ia tak pernah melupakan tempat ia dibesarkan. Dengan penghasilannya, Mane aktif membangun desanya, mulai dari mendirikan sekolah bernilai miliaran rupiah, membangun rumah sakit, masjid, hingga stadion. Ia juga rutin membantu keluarga kurang mampu dengan bantuan finansial bulanan. Kontribusinya tidak berhenti di situ. Mane menyumbangkan pakaian layak bagi anak-anak di desanya dan menggelontorkan dana besar setiap tahun untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Ia juga tercatat menyumbang puluhan ribu euro bagi warga miskin di Senegal, serta membantu otoritas kesehatan negaranya saat pandemi virus corona melanda. Yang paling menyentuh, Mane menunjukkan kepeduliannya bahkan ketika berada dalam kondisi sulit. Saat Piala Afrika 2021, ketika ia sendiri tengah cedera dan dirawat di rumah sakit, Mane masih menyempatkan diri membantu sebuah keluarga yang anaknya mengalami kecelakaan serius, namun tidak mampu membayar biaya perawatan. Tanpa banyak bicara, ia turun tangan langsung. Semua kisah itu menjelaskan mengapa Sadio Mane bukan sekadar bintang sepak bola bagi Senegal. Ia adalah simbol keteladanan, kepemimpinan, dan kemanusiaan. Tak mengherankan jika ia dicintai rakyatnya, bukan hanya karena gol dan trofi, tetapi karena sikap hidup yang tetap membumi di tengah puncak kejayaan.